Baiklah, kita melakukan pemilihan terhadap kacang kedelai yang berkualitas tinggi. Kita memilih bulir-bulir yang besar agar proses produksi yang kita hasilkan lebih banyak dibandingkan dengan bulir-bulir yang kecil dan berkualitas lebih tinggi besar daripada kecil. Setelah kita lakukan pemilihan, maka akan kita lakukan proses perendaman. Perendaman dilakukan selama 3 jam, kurang dari 3 jam akan mendapatkan bulir yang tidak baik, dan lebih dari 3 jam akan memudahkan terjadinya kebusukan. Setelah itu kita lakukan proses pendinginan atau penirisan dengan kita bersihkan beberapa kali siraman air, dan dapat kita pastikan bahwa itu sudah bersih dari yang namanya kotoran, baik itu pasir, debu maupun kulit-kulitnya. Nah, setelah kita lakukan penirisan, maka akan kita lakukan proses penggilingan. Proses penggilingan ini nanti akan menghasilkan seperti bubur berwarna putih, terdiri dari pecahan-pecahan bulir yang nantinya akan kita masak untuk menghasilkan produksi tahu. Setelah digiling, maka kita lakukan proses perebusan. Perebusan ini dilakukan dengan pipa steam dengan kekuatan 200 MHz. Dengan kekuatan 200. Setelah itu kita lakukan pendinginan plus pemberian cuka. Pada proses pemanasan atau pemasakan kita lakukan proses penyaringan. Penyaringan dapat dilihat pada video tersebut. Terbuat dari kain bersih yang terikat kepada 4 sisinya. Lalu dilakukan proses pemutaran. Pemutaran tersebut dilakukan agar air yang terkandung dalam kain itu turun ke bawah untuk ditampung sari-sarinya. Dilakukan pemutaran. Setelah itu ampasnya akan dibuang bisa. Namun pada kali ini kita lakukan penjualan kembali kepada pihak ternak. Bisa juga kita olah menjadi oncom. Nah, setelah ampas terpisah, maka kita lakukan proses pencetakan. Proses pencetakan dilakukan setelah terjadinya penggumpalan karena penambahan cuka. Perlu diketahui, cuka di sini bukanlah cuka pasaran atau yang terdapat di warung-warung, melainkan cuka fermentasi khusus untuk kedelai. Setelah itu pembakarannya melalui mesin manual, yaitu dengan kayu bakar. Tentunya di atas tidak boleh di atas dari 1. Nah, segi positifnya adalah memerlukan tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah higienis tidak dapat terjamin dan memerlukan banyak bahan bakar, sekaligus memerlukan banyak tenaga kerja sehingga keuntungan bagi produsen terbagi-bagi. Baiklah, kita beralih kepada pengolahan secara mesin. Tidak jauh berbeda. Kita melakukan pemilihan terus perendamannya sama 3 jam untuk hasil yang lebih baik. Setelah itu kita lakukan penirisan dan pencucian. Tentunya ini dilakukan di ruangan yang tertutup dan sudah dijamin higienisnya. Terdapat pula barang-barang yang stainless steel. Penirisan dilakukan untuk menghindari pengendapan air yang nantinya akan kita lakukan proses penggilingan. Baiklah, kita beralih kepada mesin penggilingnya. Mesin penggiling merupakan satu kesatuan komplit. Di situ pemutaran, di situ pemecahan, di situ perendaman. Di situ terjadi perebusan, penyaringan, dan penggilingan. Untuk tahap pertama, kita masukkan kacang kedelai ke dalam corong yang tersedia di dalam mesin. Kita tuangkan kacang kedelai kepada corong dengan menuangkan sedikit demi sedikit air guna untuk memudahkan proses pemecahan atau penggilingan. Begitu seterusnya untuk dilakukan.
sedikit demi sedikit sampai kacang kedelai habis tergiling. Nah, dalam proses pemasakan kita menggunakan tekanan suhu dimulai dari 3 sampai nanti akhirnya menuju ke 100. Namun perlu diperhatikan langkah tersebut tidaklah konstan, namun tahap per tahap untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Berikutnya kita lakukan penyaringan, yaitu pemisahan antara ampasnya dengan hasil endapan yang nantinya akan kita pergunakan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Setelah kita lakukan penyaringan, maka kita lakukan pemindahan dari penampungan menuju wadah. Wadah ini merupakan suatu stainless steel untuk menghindari sebuah kontaminasi yang tidak diinginkan yang nantinya akan mengganggu produksi. Selama proses yang terjadi di dalam stainless steel, maka kita akan menunggu prosesnya dingin, yang kemudian terjadi penggumpalan. Penggumpalan itu kita pindahkan kepada penyaringan. Penyaringan itu terbuat dari serbet atau kain-kain yang bersih dan tipis. Kemudian setelah kita tuangkan semua, kita lakukan proses penyiangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengeratan di dalam sehingga sulit untuk nanti dikeluarkan. Terlebih lagi untuk menghindari gumpalan-gumpalan yang terjadi di sudut-sudut yang tidak kita inginkan. Kemudian serbet itu kita tutup rapat dari segala sisi dan kita tindih. Tindih itu kita tindih dengan alat-alat berat dari atas, bisa menggunakan tangan sendiri dengan kekuatan, namun demikian akan kita tambahkan boleh juga dengan menggunakan tindihan wadah yang berisi air, yang penting dia tertekan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari proses pembuatan menggunakan mesin, tidak jauh berbeda dengan pembuatan manual. Nah, dampak negatifnya adalah memerlukan sedikit tenaga kerja sehingga angka pengangguran itu tidak dapat terbantu. Dan segi positifnya